Kemudian untuk soal nomor 4 dan 5 ini kita diminta untuk memperhatikan informasi yang ada pada soal. Nah, di sini nomor 4 dulu. Ini soal SBMPTN tahun 2019 ya, Adik-adik. Jadi di sini ada senyawa HOCl dengan natrium iodida menghasilkan NaIO3 dengan HCl. Kemudian ada yang diketahui lagi, dalam suatu larutan 100 ml NaI 0,05 m dan 100 ml HOCl, hasil pengenceran dari 5 ml larutan HOCl 3 molar. Kemudian soalnya jumlah mol elektron yang terlibat untuk setiap mol natrium iodida. Oke, langsung saja jika ada soal seperti ini, kita cari bilangan oksidasi dari masing-masing atom yang ada pada reaksi ini ya. Di sini ada HOCl. Oh ya, cara cepatnya jika yang ditanyakan hanya jumlah mol elektron yang terlibat untuk setiap mol NaI, maka kita fokuskan perhatian kita ke senyawa komponen Na dan I ini saja ya. Jadi di sini NaI menjadi NaIO3. Oke, NaI, Na dan I. Di sini ada atom Na dan atom iodin. Mana dulu yang perlu kita tentukan bilangan oksidasinya? Ya atom Na ya, karena atom Na ini terletak di golongan 1A. Jadi bilangan oksidasinya adalah +1, sehingga I-nya adalah -1. Oke, seperti ini. Kemudian lanjut ke molekul yang NaIO3. Di sini ada 3 atom, Na, I, dan oksigen. Ini mana dulu yang kita tentukan bilangan oksidasinya? Bisa Na dulu, bisa O dulu. Jadi O dulu aja ya. Di sini O-nya -2 dikali 3 -6. Na-nya +1 karena terletak di golongan 1A ya. Oke, di sini. Maka bilangan oksidasi dari I adalah berapa? Biar sama dengan 0 di sini. Ya, +5 ya. Nah, oke, dari sini kita bisa tahu perubahan bilangan oksidasi pada atom I. Dari -1 ke +5, maka naik berapa ini? Naik 6 ya, naik 6 tingkatan. Oke, jadi triknya di sini Kakak tuliskan trik praktisnya adalah mol elektron yang terlibat sama dengan jumlah mol dikali perubahan bilangan oksidasinya. Nah, di sini ada keterangan untuk setiap mol, berarti 1 mol NaI ya. Berarti di sini 1 dikali perubahan bilangan oksidasinya adalah 6. Maka mol elektronnya adalah 6. Sehingga dapat kita simpulkan jawabannya adalah yang D. Oke, mudah ya adik-adik ya. Lanjut ke soal nomor 5. Di sini kita masih menggunakan informasi yang sama. Kemudian soalnya, jika reaksi redoks tersebut berlangsung secara stoikiometris dan sempurna, maka konsentrasi HCl yang diperoleh dalam larutan tersebut adalah. Nah, di sini ada kata kunci, reaksinya berlangsung secara stoikiometris dan sempurna. Maka dapat kita simpulkan kedua reaksi tersebut habis bereaksi. Oke, kemudian setelah itu kita lihat angka-angka yang ada di sini. Jadi di sini ada 100 ml natrium iodida 0,05 molar dan 100 ml HOCl, hasil pengenceran dari 5 ml larutan HOCl 3 molar. Oke, kita selesaikan dulu pengenceran di sini. Pengenceran rumusnya M1V1 sama dengan M2V2. Jadi di sini sebelum pengenceran dan sini sesudah pengenceran. Molaritas yang pertama adalah 3, konsentrasi sebelum pengenceran, kemudian volume sebelum pengenceran adalah 5, dan konsentrasi setelah pengenceran yang mau kita cari, kemudian volume setelah pengenceran adalah 100. Jadi M sama dengan 15/100. Oke, seperti ini molaritas dari HOCl. Nah, kemudian kita akan mencari molaritas dari HCl. Jika ada soal cerita seperti ini, kemudian ada reaksinya, cara mengerjakannya adalah jika salah satu reaktannya sudah diketahui angkanya, maka kita dapat mengetahui jumlah mol atau jumlah zat yang bereaksi atau hasil reaksi di sini dalam persamaan reaksi setara ini dengan membandingkan koefisien reaksinya. Oke, jadi yang ditanyakan kan HCl nih, maka kita perlu membandingkan mol HCl dengan mol HOCl yang diketahui di soal ya. Kemudian dibandingkan dengan koefisien reaksinya. Oke, kita cari dulu molnya HCl. Mol HOCl sama dengan M kali V rumusnya. Molaritasnya yang setelah pengenceran 15/100, volumenya 100 ya. Maka molnya adalah 15 milimol karena di sini tadi mililiter ya.
Oke, setelah itu kita bisa mencari molnya HCl dengan perbandingan koefisien reaksinya. Jadi HOCl di sini ya 15 milimol. Kemudian yang ditanyakan ini HCl. Nah, koefisien reaksinya sama. Maka 3/3 dikali 15 milimol. Sehingga molnya sama, 15 milimol juga. Oke, setelah kita peroleh harga mol HCl, yang diminta adalah konsentrasi atau molaritasnya. Jadi langsung saja kita masuk rumus molaritas sama dengan mol per volume. Molnya adalah 15 dibagi volumenya berapa? Ini volume total ya, jadi 100 ditambah 100. Jadi 200 ml. Di sini mililiter, di sini milimol. Nah, ini satuannya harus benar ya. Jadi jika di atas molnya satuannya milimol, maka di bawah juga harus mililiter. Jika yang di atas ini molnya satuannya mol, maka volumenya satuannya harus dalam liter. Oke, seperti itu ya adik-adik ya. Maka jawabannya adalah 0,075 molar. Sehingga yang mana jawabannya? Yang E ya. Oke, dapat kita simpulkan. Untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut soal nomor 7. Di sini ada soal SBMPTN 2016. Dalam suasana basa, Cl2 mengalami reaksi disproporsionasi menghasilkan ion Cl- dan ClO3-. Jumlah mol ion ClO3- yang dihasilkan dari 1 mol Cl2 adalah... Nah, jika ada soal yang belum ada reaksinya seperti ini, maka kita harus menuliskan reaksinya terlebih dahulu. Jadi di sini ada Cl2 terdisproporsionasi menghasilkan ion Cl- dan ClO3-. Oke, seperti ini kita cari biloxnya masing-masing dulu. Cl2 di sini biloxnya 0, kemudian Cl- ini -1, kemudian ClO3- di sini -2 dikalikan 3 -6. Ini sama dengan -1 karena muatannya -1 di sini, maka biloxnya atom Cl di sini adalah plus 5 ya. Nah, seperti ini. Oke, dari sini bisa terlihat mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Ini reaksi disproporsionasi, maka zat yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator adalah zat yang sama. Oke, seperti ini. Untuk Cl2 menjadi ClO3-, di sini naik 5. Kemudian yang di sini turun 1. Oke, kita setarakan pakai cara perubahan bilangan oksidasi saja ya. Jadi di sini nanti dikalikan 5, di sini dikalikan 1. Nah, jadi nanti 5-nya ini buat koefisien di sini, satunya buat koefisien di sini. Nanti yang ini menyesuaikan. Jadi reaksinya, ini Cl2 dulu kita tulis, menjadi 5 Cl- plus 1 ClO3-. Nah, di sini di sebelah kanan atom Cl-nya berapa jumlahnya? 6 ya. Maka di sini kita beri koefisien 3 agar jumlahnya sama atom Cl-nya. Oke, kemudian kita setarakan jumlah atom O di sini. Di sebelah kiri belum ada atom O-nya, maka kita tambahkan H2O di ruas yang kekurangan atom O. Jadi di sini 3H2O agar setara atom O-nya 3 sudah sama. Kemudian karena ditambahkan H2O, maka akan muncul atom H di sini. Nah, di sebelah kanan belum ada atom H-nya, maka ditambahkan ion H+. Sebanyak berapa? Di sini hanya 6, maka ini 6. Oke, seperti itu. Kemudian setelah itu apalagi yang perlu disetarakan? Jika tidak ada, maka sekarang kita cek dulu muatan di sebelah kiri dan di ruas sebelah kanan. Apakah sama? Jika sama, maka persamaan reaksi yang kita kerjakan ini sudah benar. Oke, sebelah kiri jumlah muatannya 0, kemudian di sebelah kanan -5 ditambah -1 ditambah plus 6 sama dengan 0. Nah, udah setara ya, karena muatan di sebelah kiri sama dengan muatan di sebelah kanan. Oke, kembali ke soal. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah mol ion ClO3- yang dihasilkan dari 1 mol Cl2. Jadi di sini sudah diketahui mol Cl2 adalah 1 mol. Kemudian yang ditanyakan adalah mol ClO3-nya berapa. Nah, jika di sini 3 Cl2 itu 1 mol, maka 1 ClO3- berapa mol? Tinggal kita hitung mol ClO3- sama dengan koefisien reaksi dari ClO3- yaitu 1 per koefisien reaksi dari Cl2 yaitu 3 dikalikan mol Cl2-nya adalah 1. Maka 1/3 mol. Maka jawabannya adalah yang B.